kekal sampai kekal, kuasa firman selalu sanggup memberkati, memulihkan, menyembuhkan kami. Kuasa firman yang demikian kami terima dengan iman saat ini, menjawab setiap pergumulan dan apa yang kami doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam sejahtera bagi kita. Haleluya. Kembali kita ada dalam peribadatan. Kita bersyukur akan hidup dan waktu yang Tuhan beri. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani atas kepercayaan ini. Dan khotbah saya pada sore hari ini menutup rangkaian khotbah saya sejak hari Selasa, Kamis, Sabtu, dan tadi pagi. Sebenarnya rangkaian khotbah ini berawal dari sebuah pemikiran dan perenungan atas doa Yesus. Doa Yesus dalam Yohanes pasal 17, khususnya di ayat 20 dan 21, bahwa Yesus berdoa supaya orang percaya menjadi satu. Tetapi kemudian perenungan saya buntu kepada kenyataan. Diperhadapkan kepada kenyataan bahwa orang percaya sulit bersatu. Sulit bersatu. Dan dari khotbah-khotbah saya ini kita telah menemukan bahwa sulitnya itu karena manusia berbeda, lalu manusia tidak sama prestasinya, sehingga saling, istilah kerennya, menegasikan satu sama lain. Lu sapa, beta sapa. Jadi ada sekat-sekat itu. Itu yang sulit, membuat kita sulit bersatu. Sulit saling mengasihi dengan tulus. Bahkan dalam rumah tangga, dalam keluarga. Jangankan dengan orang lain. Di dalam rumah tangga sendiri itu kesulitan muncul. Di dalam gereja, di sana ya, kalau di sini tidak semua bersatu, katakan amin. Sedikit yang setuju. Kita bersatu, sulitnya karena itu. Lalu tadi pagi kita belajar satu hal tentang ego. Manusia itu tidak bisa lepas dari itu. Memang ada ego itu. Dan ego adalah kesadaran bahwa saya ada dan orang lain juga ada. Nah, karena saya ada, orang lain ada, kita punya mekanisme mempertahankan diri untuk tidak bersetuju dengan orang lain, melawan sesama dan seterusnya. Perang ini nggak akan habis. Secara sederhana, kenapa Putin serang Ukraina? Sederhana, apa penyebabnya? Karena dia tidak mau Ukraina masuk NATO. Karena kalau dia masuk NATO, katanya Putin, kalau senjata NATO ditaruh di Ukraina mengancam saya. Ini kan ego, masa saya ada senjata? Tapi dalam konteks bertetangga pun, kalau misalnya tetangga kita bikin apa kan, kita juga jengkel kan? Kenapa itu tetangga taruh begitu? Pohon pisang di SAC agak keluar, kenapa itu daun pisang keluar? Ya masa itu daun pisang kita atur untuk lurus, kan nggak mungkin. Jadi bertetangga itu memang sulit karena ego mau digimanain itu. Nah, sampailah kita pada akhir dari rangkaian khotbah ini. Bagaimana kita bisa memanage ego ini? Mari kita bertolak dari Yohanes pasal 12 ayat 26. Bagi yang belum ikut khotbah saya tadi pagi bisa lihat di YouTube Kalvari kalau sudah keluar. Yohanes 12 ayat 26. Sama-sama kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Seorang ahli psikoanalisis, Sigmund Freud, yang sangat terkenal, bilang manusia itu punya id, ego, dan superego. Id itu kebutuhan jasmani, makan, minum, kesana kemari. Lalu ketika dia sadar bahwa ada orang lain juga yang sama seperti dia kebutuhannya dan dia berbeda dengan orang lain, itulah ego, berinteraksi dengan orang. Lalu ada superego. Superego itu ketika ada moralitas yang kemudian ketika kita berperilaku itu ada nilai-nilai moralnya. Saya tidak mau bahas Sigmund Freud, saya cuma mau ambil itu sebagai jembatan.
tips bagaimana mengelola ego yang nomor satu. Dengar Bapak ini, supaya ketumpung hidup tuh lebih damai, lebih tentram, lebih tenang, dan terhindar dari konflik. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi satu, menjawab doa Yesus. Katakan amin. Nomor satu, identifikasi siapa kita. Identitas. Siapa kita? Sadari siapa kita. Kalau orang menganggap dirinya sesuatu, maka dia akan bertindak seperti sesuatu itu. Moral orang ditentukan cara pandangnya tentang dirinya. Misalnya dia menganggap bahwa dia ini jahat. Dia ini buruk. Dia ini tidak berharga dan tidak punya beban moral. Ya sudah, dia jalan. Berapa waktu terakhir ini saya ada nonton satu serial dari BBC tentang pembunuhan berantai. Ngeri. Dan ketika diteliti orang-orang ini, saudara, ternyata punya masalah soal identitas diri. Mereka menganggap bahwa mereka ya ini, ya itu, dan mereka melakukan kejahatan yang tidak bisa saya sebut, bahkan kalau saya ingat bahkan ngeri. Kenapa? Identitas, cara pandang terhadap dirinya membuat dia berlaku seperti itu. Saya pernah ketemu seorang anak muda yang hidup sembarangan dan hancur. Saya tanya, kenapa kau berbuat begitu? Ya, dari kecil saya sudah, orang tua saya begini, saya terima saja keadaan saya begini ya. Saya memang sudah hancur, saya orang berdosa. Dan jadilah dia seperti itu. Egonya rusak, cara berpikir tentang dirinya rusak, cara berpikir tentang orang lain rusak, hancur, moralitasnya rendah. Kenapa? Karena dia mengidentifikasi dirinya seperti itu. Tapi kita lihat satu identitas yang menarik di ayat 26 ini yang kita baca. Siapakah kita? Kalau kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang dikatakan di ayat 26. Barang siapa melayani aku. Pelayan-pelayan Tuhan. Itulah identitas kita. Haleluya. Haleluya. Siapakah aku? Aku adalah hamba Tuhan. Maka tentu saja aku harus berlaku seperti selayaknya hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Dan ini barulah awal, saudara-saudara. Ada satu ayat Yesus mengatakan, satu kali nanti engkau bukan lagi hamba, bahkan bukan anak, tetapi sahabat. Haleluya. Kita anak-anak Tuhan, katakan amin. Lihat kiri kanan, coba lihat kiri kanan. Anaknya siapa? Anak bapaknya itu. Tapi identitas rohaninya itu anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Saya pelayan Tuhan. Dan harusnya saya menjadi sahabat-sahabat Tuhan kita semua ini. Amin. Dengan mengerti identitas, maka kita mulai mengatur ego kita sesuai dengan identitas itu. Tidak mungkin saya sembarangan, saudara. Saya ini tidak terlalu baik hidup saya, saudara. Ya mudah-mudahan tidak ada yang ketemu dengan teman-teman lama saya lalu cerita, itu Hit sudah jadi pendeta ya, dia dulu tuh begini, begitu. Mudah-mudahan tidak ada. Itu sudah masa lalu. Tapi saya ini anak pendeta. Jadi jemaat tuh sayang dengan saya. Sampai sekarang. Diminta pulang terus. Kapan datang? Beta balas di messenger. Kapan kirim uang tiket? Dia pikir murah bang kali Pipanado. Kapan datang? Baru dia tulis, dia balas. Kayak dapat tampeleng alus. Itu bukan alus keras, kirim sudah yang lama. Kenapa? Karena saya berusaha, karena saya anak gembala. Jadi kalau ketemu jemaat tuh alim, sopan, santun. Mereka gak tahu aja di belakang. Itu aja saya yang lemah, saya yang bodoh di masa muda, munafik di masa muda. Tapi ngerti, anak pendeta tuh tuntutannya lain.
Saya dan saudara ini sudah lama mengenal firman Tuhan. Dan sebenarnya sudah tahu identitas kita siapa. Haleluya. Mari kita mulai mengatur ego ini untuk sesuai dengan identitas kita. Hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Kalau bicara anak Tuhan, bicara status, bicara warisan keselamatan. Kalau bicara sahabat-sahabatnya Tuhan, bicara bahwa Tuhan akan mengungkapkan rahasia-rahasianya kepada saya dan saudara. Tapi kalau bicara pelayan-pelayan Tuhan, itu bicara bagaimana ketatnya hidup. Zaman dulu seorang hamba, seorang pelayan tidak punya hak. Tidak punya hak. Apa Tuhan bilang, itu dia lakukan. Tuhan bilang A, dia bilang A, dia lakukan A. Amin. Tidak ada keistimewaan untuk berbantah dan bilang B, sakozon deh ada. Makanya Yesus mengambil contoh pelayan. Haleluya. Dan kalau identitas kita ini benar-benar kita lakukan dalam hidup, firman Tuhan katakan ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Tadi pagi saya sudah bilang, Tuhan kita, Yesus kita berbeda dengan pencetus agama yang lain. Walaupun kita anggap dia bukan pencetus agama, bukan pemimpin agama. Tapi ya sudahlah, orang-orang menamakan kita Kristen, pengikut Yesus. Berbeda, bedanya di mana? Kalau yang lain menjadi bijak untuk dirujuk kata-katanya sebagai kata-kata orang bijak. Kalau pemimpin yang lain berperang secara politik meluaskan kerajaan dan pencapaiannya. Kalau Yesus kita berbeda. Yesus adalah dalam tanda kutip pemimpin agama yang mati. Disalib. Bukan mati dalam damai, bukan mati setelah di peperangan, bukan mati disalib, terhina untuk menebus dosa dunia. Itu. Makanya firman Tuhan katakan kalau melayani Tuhan harus mengikut Tuhan. Egonya dikuburkan. Egonya dibuang. Bukan berarti kita kata hidup hahaha iya bukan itu maksudnya. Pasti Bapak Ibu Saudara sudah ngerti maksudnya kan. Kita harus lebih damai dan sanggup bersatu dan sanggup saling merangkul lalu melayani Tuhan, katakan amin. Saudara, coba kita baca satu ayat yang sudah saya khotbahkan hari Selasa Kamis, ayat Yohanes 17 ayat 21 itu. Ini kebenaran yang sangat penting soal identitas. Yohanes 17 ayat 21. Yuk 1, 2, 3. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Perhatikan, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dunia menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Setelah melihat Ivan Nyong dan juga Bapak Ivan misalnya. Ada kecocokan identitas antara berita yang keluar dari mulut, antara status yang ada di KTP dengan kehidupan sehari-hari. Orang jadi ngerti, wih ini orang Kristen, oh memang luar biasa dia ini. Identitasnya sama. Sehingga mereka punya potensi besar percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mana buktinya? Aku melihat Supri punya kelakuan. Aku melihat jemaat GPDI Kalvari punya kelakuan. Sama identitasnya dengan Tuhan mereka. Katakan amin. Agama Kristen katanya agama kasih. Berlakulah seperti itu. Tapi memang ya ada kesulitan memang. Perang saudara, perang batin ini bergejolak. Kalau ikut beta, tapi bukan beta yang dulu, tapi beta yang telah mengenal firman. Konsep yang ditawarkan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara masih ingat? Hidupku, identitasku, bukannya aku
aku lagi. Haleluya. Karena kalau aku lagi, aku yang lama, Paulus adalah seorang pembunuh orang percaya. Tetapi hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus di dalam aku. Identitasnya berubah, Kristus di dalam aku. Dan aku hidup untuk identitas itu. Mari kita berjuang, saudara. Selama kehidupan masih Tuhan berikan kepada kita, kita perbaiki cara pandang tentang diri kita. Sehingga ketika ada dosa, ada kesalahan, ada cara pandang yang di luar kebenaran firman, kita melihat kembali ke dalam siapa aku. Ketika kita lihat siapa kita lihat keluar, kita tahu memilih mana yang benar. Amin. Kita paham caranya. Oh, ini walaupun ini memuaskan beta pu ego, beta bukan begini. Bukan, karena aku pelayan Tuhan. Enak, saudara. Satu ayat lagi, Yohanes 12 ayat 35, ayat 36. Identitas kita adalah ini, saudara. Yohanes 12 ayat 36. 1, 2, 3. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Yes. Tidak ragu kita. Kita anak-anak terang, anak-anak kebenaran. Yang setuju katakan amin. Bilang kiri kanan, kita pelayan-pelayan Tuhan. Pelan-pelan sah, ya puji Tuhan. Jadi tips yang pertama itu, saudara, kembali kepada identitas kita yang benar. Yang kedua, nah ini relatif, berat atau tidak beratnya ini relatif. Relatif karena bergantung kepada kerelaan kita, keterbukaan hati kita untuk mengambilnya, untuk melakukannya. Coba pelan-pelan kita lihat ayat 24. Sudah lihat ya ayat 24. Jadi yang pertama tadi identitas, yang kedua ini cara hidup. Coba lihat ayat 24. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini ayat bicara soal cara pandang Yesus tentang hidup. Tunggu pelan-pelan. It, ego, super ego. It dan ego itu bilang bahwa kita ini harus hidup untuk diri kita. Insting kemanusiaan kita harus hidup untuk diri kita. Makan, minum, pakai. Pokoknya harus hidup untuk memenuhi dan menguntungkan diri. Itu normal, saudara. Semua hewan juga di dunia ini begitu. Tapi Yesus menawarkan cara hidup yang berbeda. Betul kita harus hidup, tapi hidup kita bukan cuma untuk kepentingan diri sendiri. Tapi yang dia tawarkan adalah hidup untuk kebaikan orang lain. Oh, ini sangat mudah untuk dikatakan, tapi sangat sulit untuk dipraktekkan. Pernah dengar istilah dia, egois minta ampun. Pernah dengar, Sonde? Egois sekali. Tapi ada juga istilah, itu orang pemurah hati lah. Yang Yesus sampaikan adalah kalau kita mau hidup seperti Yesus, maka ada sebuah konsep tentang benih. Benih yang tidak menyayangkan dirinya, terbenam, terkubur di tanah, lalu tidak ada lagi dia, namun dia akan menghasilkan buah. Jadi hidup itu tidak bisa berputar kepada kepentingan aku, dan aku. Aku ini malah harus mati, lalu berbuah. Buahnya dinikmati oleh aku? Enggak, bahkan si aku sudah tidak ada. Tadi pagi saya bilang kalau kita tanam jagung sudah bertumbuh, coba gali, mana itu biji yang kita tanam 3 bulan lalu? Apa dia masih ada? Sudah tidak ada. Lalu ketika dia berbuah, ada bulir-bulirnya, siapa yang menikmati? Si aku sudah tidak ada. Lalu siapa yang menikmati? Anak-anak SAC. Itu kalau makan jagung, saudara, sonde kira-kira. Itu jagung malah sekarang malas tumbuh.
Itu jagung bilang, "Bekotom naik begini, dong kerak-keruk habis." Tapi kami tidak menolak kalau ada yang kirim jagung. Kirim semua le, mari sini, ketong manfaatkan. Kenapa ini penting disadari? Karena terus terang saudara, terus terang terus. Banyak orang Kristen hidup hanya untuk dirinya. Untuk kebahagiaan dirinya, untuk happy-nya dia, untuk baiknya dia. Itu masih setengah tuh. Setengah Kristen itu. Belum betul. Haleluya. Belum sampai. Saya dibesarkan di lingkungan hamba Tuhan yang meninggalkan hidup sekuler untuk melayani. Ya mungkin karena itu idealisme ini terbentuk di hati dan pikiran saya. Papa saya apa, mama saya apa, semua ditinggal, membuang diri ke pelayanan, ya itu saya lihat dari orang tua saya. Lalu saya diarahkan untuk jadi hamba Tuhan, tidak pernah dikasih tahu bahwa kalau jadi hamba Tuhan kau terima perpuluhan, terima kolekte, kau khotbah hebat-hebat, kau pakai dasi, pakai jas, tidak pernah. Papa saya selalu bilang kalau kau mau jadi hamba Tuhan pi Papua sana, pi Kalimantan sana. Bingung saya saudara waktu itu. Begini mau jadi hamba Tuhan model begini. Saya belum makanya saudara seringkali saya berdebat dengan diri saya sendiri sekarang. Saya belum melaksanakan amanat orang tua. Sepotong aja waktu di Kalimantan pernalah sedikit berapa kali. Tapi belum, seperti belum, Tuhan ya. Kemudian saya menyaksikan generasi baru, orang-orang yang mau menjadi hamba Tuhan. Generasi baru muncul dengan gaya yang minta ampun, menggunakan segala fasilitas yang disediakan oleh jemaat, menikmati hidup berfoya-foya. Hampir mundur saya dari pelayanan. Berapa kali saya bilang ke istri saya kalau belum nikah untung sunika 3 anak. Lalu belum berhenti. Orang tanya saya kalau olahraga teman-teman tanya, jadi kerjanya apa? Saya malu bilang saya pendeta. Karena saya akan disamakan dengan mereka yang seperti itu. Saya ambil contoh yang paling ekstrim, kependetaan. Bagaimana dengan kejemaatan? Makin parah. Terus terang saja makin parah. Hidup untuk dirinya, menikmati semua untuk dirinya, memperkaya diri terus. Tanpa berbeban bagi yang lain. Apa ini? Kristus tidak mengajarkan itu, saudara. Kita mendidik hamba-hamba Tuhan. Kita akan melepas mereka di medan pelayanan. Medan yang berat. Ada yang kita utus itu SMS, WA, Om kita butuh seng, Om. Om kita ini sudah siap membangun, Om. Jemaat sudah ada, kirim foto anak-anak banyak sekali. Saya menangis saudara, ya bagaimana? Apa yang bisa saya buat? Kami ketemu seorang ibu gembala, istri saya sampai bingung mau bilang apa. Belasan tahun di pelayanan, betul-betul buang diri, patah kaki saudara. Patah ini kaki, dia perban dia punya kaki, jalan belasan kilo ke tempat pelayanan, lagi patah kaki pakai tongkat, pi melayani. Lagi patah kaki. Habis itu dia patah tangan. Tuhan kasihannya. Langsung beta tanya di siswa-siswi, ada yang mau jadi pengerja di situ kok? Ada yang mau jadi pengerja di situ. Semua penamatan nih kelas 2 kirim situ mau. Ada yang bilang boleh Om, tapi sekalian kasih motor 1 Om.
Supaya sekalian jadi pengerja terus bawa-bawa ibu gembala dari Oenlasi pi depo tempat pelayanan. Coba direnung-renungkanlah itu. Tuhan kita bukan Tuhan hebat yang ada bertakhta di mana kau mendirikan kerajaan apa, mendirikan istana apa, bukan. Tuhan kita itu yang tergantung di kayu salib. 3 hari kemudian dia bangkit, dia tinggalkan kita dengan pesan-pesan ini. Kalau kita adalah hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen yang sejati, harusnya begini kita. Nikmati semua berkat Tuhan, tapi jangan hidup untuk dirimu sendiri. Berikan hidup bagi orang lain. Apa yang engkau punya, bukan engkau punya 100%. Ada seorang tokoh sufi muslim, El Jalaluddin Rumi. Bukan anaknya Ahmad Dhani. Ahmad Dhani ambil nama dari Jalaluddin Rumi. Ditanya oleh orang yang tidak percaya Tuhan, Syekh, kalau Tuhan itu ada, kenapa ada penderitaan? Apa solusi Tuhan untuk penderitaan? Apa solusi Tuhan untuk orang-orang yang sana yang menderita? Lalu Rumi bilang, untuk itulah engkau diciptakan. Untuk menjawab pergumulan orang lain, engkau diciptakan. Jangan kalah dengan Rumi. Kita punya Alkitab, firman Allah, tapi harus kita buktikan dalam kehidupan. Hiduplah juga untuk orang lain. Karena caranya? Terlalu banyak sarana, kita aja yang belum mau bertindak. Sudah ada jemaat Kalvari datang kepada kami untuk, karena aku mau bantu ini, mau bantu itu. Ya, kami bisa arahkan. Bapak Gembala pasti punya yang siap kita bantu dan seterusnya. Tapi juga kehidupan di sekitar kita, lihatlah. Bergunalah bagi orang lain. Saya pernah khotbah itu dan saya pernah dengar khotbah itu bilang begini, minimal kita kasih senyum kepada orang lain. Haleluya. Ya tapi jangan minimal itu juga kali. Itu terlalu minim. Di rumah, saya pernah bilang begitu di anak-anak muda. Kalau di rumah bapak tua, mam tua ada susah, ada banyak pergumulan, jangan tambah-tambah bikin beban pikiran. Minimal kok kasih senyum. Ya tapi juga jangan senyum juga toh. Bapak, mama senyum. Ambil itu sapu kok mas sapu. Itu lebih betul. Itu piring kau cuci. Terus jangan bikin aneh-aneh supaya dong sonde stres bisa tidur malam senang begitu. Titik. Kau cuma senyum sampai gigi kering. Ayat 25. Ayat 25 Saudara. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Poin terakhir dari khotbah ini, saudara. Kita pahami identitas kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Hiduplah sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan kita lewat firman. Katakan amin. Lalu kita mulai mengubah pola hidup. Hidupku ini bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk orang lain, untuk keluarga, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk dimanapun Tuhan mau pakai aku, beri dirimu. Dengan demikian kita akan memelihara nyawa, saudara. Kita akan memelihara nyawa. Ego kita sebagai nyawa kita sepelekan untuk pekerjaan Tuhan, untuk memenuhi tuntutan firman Allah. Satu kali kelak nyawa yang ada di dunia ini akan berakhir, akan selesai. Biar besok mau olahraga, kau makan sehat, istirahat cukup, segala macam. Itu hanya akan membuat Anda sehat, bukan membuat Anda hidup selama-lamanya. Tidak mungkin. Satu kali nanti, ya paling tinggi 90-an. Itu pun sekarang sudah jarang. Masih dapat 90 kok. Saya ini hari ini terima banyak ucapan.
Selamat ulang tahun. Saya sudah tidak merayakan. Tapi istri saya bilang, bersyukur toh untuk tahun-tahun yang sudah lewat. Walaupun tidak ada perayaan. Oh iya. Terus kalau orang kasih hadiah, terima. Oh iya. Karena kan kalau hadiah dikasih ke saya yang menikmati istri kan. Tapi saya renungkan saudara. Istri saya meneror saya dari tadi malam. 38 situ ya. 38 sampai tadi siang 38, stop tuh 38. Karena ketika dia bertambah dekatlah dengan akhir. Berapa sih umur kita? 50, tambah 60, 70. Sudah banyak kesusahan. Tapi ketika itu selesai, ketika kita berpindah ke hidup yang kekal, kenapa saya tempat kayak bagus begini? Kayak senang. Lalu kita mendengar suara berkata, berbahagialah hambaku yang setia. Karena waktu masih di dunia, engkau hidup sesuai identitas firman. Engkau hidup berguna bagi orang lain. Itu yang kita tunggu, saudara. Itu lebih dari segalanya. Karena yang di dunia ini sementara, yang di sana itu kekal. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa, saya bergumul. Kiranya khotbah ini rangkaian dari sejak hari Selasa memberikan kita cara pandang yang bukan baru, sudah lama. Tapi bisa mengubah 1-2 hal dalam hidup. Sehingga kita bisa menjawab doa Yesus. Kita bisa menjadi satu. Satu sama lain saling mengasihi di tengah perbedaan masing-masing. Amin.